Kenapa makanya para founding parent kita nih, para pejuang kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Karena kan 3 hal ini kan emang sepaket. Yoi. Lu nggak akan pernah bisa cerdas kalau lu belum sejahtera. Dan lu nggak akan pernah mencapai sebuah kesejahteraan kalau lu belum cerdas. Yoi. Dan kedua paket ini nggak bisa lu kejar kalau misalnya perdamaian belum pernah ada. Terkadang kalau misalnya mau ditanya yang dibutuhin UMKM nih apa sih? Biasanya bahasa klisenya modal. Nggak ada modal, nggak ada. Sebenarnya bukan kebutuhannya itu bukan di situ dulu, Bos. Kebutuhannya itu ada di giroh lah kalau misalnya orang majelis ya nyebutnya. Iya, betul. Semangat ingin berjual beli gitu. Semangat ingin tukar manfaat, menebarkan banyak manfaat kepada warga sekitar gitu. Dengan konteksnya karena jual beli berarti ukurannya rupiah kan. Nah, giroh dagangnya ini kan sebenarnya udah dibunuh sejak kecil dari SD. Jadi dari SD itu kita dicekokin cita-cita. Ya. Dari kecil udah pengen jadi apa? Pengen jadi polisi ya. Standar jawaban udah pilot, ABRI, polisi, terus apalagi dokter. Kayak begitu. Nah, kita nih butuh kurikulum yang membuka peluang di sana gitu loh, di dagang ini, di UMKM. Jadi kalau misalnya kebetulan ada murid nih, siswa. Kebetulan sekolah ini tahu bahwa keluarganya ini keluarga dagang turun-temurun dari kakek ke anak. Betul. Nah, sekolah harus bisa mengarahkan pengembangan itu. Karena anak ini sudah terfasilitasi kan. Tinggal meneruskan. Iya kan, kalau misalnya dia mau praktek dagang udah nggak perlu bayar praktek lagi tuh. Dia praktek di rumah orang tuanya. Gak usah nyari-nyari lagi ke orang, tinggal tukar data pihak sekolah kayak begini. Nanti sendirinya dia akan tumbuh tuh semangat berdagangnya. Sama misalnya kebetulan dia anak ini keturunan petani misalnya. Untuk bertani bercocok tanam kan dia terfasilitasi nih. Iya, karena anak petani. Nah, jadi lu harus punya cita-cita jadi petani. Iya, betul. Pihak sekolah harus kayak begitu. Nah, didampingi dengan literasi, keagamaan, sama kemampuan berpikir ya, logik. Iya. Nah, dari situ tuh startnya kalau misalnya mau ngebentuk SDM. Kalau misalnya emang peduli sama UMKM ini misalnya. Nggak ada, Bos, kayak model gua aja nih. Gua diprogram sama orang tua gua aja kan masuk Akmil, masuk STAN, masuk apa. Karena bagi orang tua kita tuh yang kayak begitu pekerjaan terhormat gitu. Iya, dibilang kerja tuh itu. Kayak gini tuh bukan kerja gitu. Iya. Iya. Itu. Ternyata gitu ya bukan kata orang nih, praktek gitu ya. Ada beberapa yang kebetulan dia bekerja di rumah sakit, punya posisi, ngobrol sama gua di sini. Terus juga ada juga yang aparat. Ada aparat juga datang ke sini. Dia bilang, "Mendingan begini, Bos." Daripada ya profesi mereka gitu. Iya. Enak manajemen kita yang ngatur sendiri. Bener salah gimana kita gitu. Jadi kayak begitu. Jadi ada apa ya? Dari menentukan cita-cita, progres masa depannya kita udah disesatin gitu. Iya. Ngerti gak? Berarti memang kurikulumnya ya kalau bisa dibilang mungkin harus dirubah. Kurikulum pendidikannya. Iya sih, kalau misalnya kita mau menyalahkan regulasi ya. Iya, kalau kita menyalahkan regulasi gitu. Tapi sebenarnya guru aja nih, kita masuk ke level guru lah. Pelaksana teknis gitu ya. Jangan dulu ke kepala sekolah, jangan dulu kemana. Guru pun harus bisa memberikan itu pendidikan yang membuka pikiran out of the box gitu. Bahwa jenjang karir atau jenjang pendidikan tuh enggak yang SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, kerja,
supervisor, manajer, direktur, Iya. bahwa pendidikan tuh nggak selalu seperti itu dan karir tuh nggak selalu seperti ini. Lu maksimalin peluang apa yang lu punya dengan privilege yang lu punya. Iya, betul. Maksud gua begitu. Kebetulan misalnya anak kiai pesantren, manajemen pesantren pelajarin. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dia suka atau ahli di bidang lain ya tinggal pelajari lagi gitu kan. Iya, tapi itu step kedua. Menurut gua ya, Ah. menurut gua itu step kedua. Karena apa? Karena ketika lu mengejar fashion, tapi lu masih numpang sama orang lain, itu nggak kena, bos. Kalau kata gua ya. Iya, iya. Jadi gue suka sesuatu tapi gue masih minta ke orang tua gitu ya mungkin ya. Kasarnya Nah. gitu kan. Salah satunya, Ah. misalnya ketika misalnya apa ya? Misalnya lu menentukan diri pengen jadi editor profesional. Itu peralatannya udah ketahuan ya. Ya Visinya, kamera, segala macam udah ketahuan lah. Tapi lu belum bisa menghasilkan dari ini gitu. Terus lu makan masih minta. Nggak bisa, lu pasti bakal disetting sama orang tua. Kamu ini ngapain gini-gini terus kasih dong gitu ya. Iya, salah Ya satu. mungkin salah satu. Kalau dia udah minimal ada satu kegiatan yang produktif lah. Iya. Salah satu misalnya kegiatan produktif warung lah, warung bapaknya. Dia bisa jaga warung aja, buka warung kecil. Betul, Kan dia udah punya penghasilan tuh. Iya. Nah, sambil ngejalanin passion dia. Nah, itu dia akan bergerak secara merdeka gitu. Merdeka yang hakiki. Ya maksudnya memang ya kalau gue lihat juga nih gitu. Kayak sekarang, bahkan anak-anak sekarang tuh nggak mau jadi petani. Ya, padahal orang-orang dulu sejahtera, nyaman, tenang itu bapak-bapaknya petani. Sekarang Bapaknya petani, punya balong, itu apa? kolam ikan. Kolam ikan. Ya, punya kandang kambing, kandang ayam Itu kampung. punya ya? Iya, dengar Punya. gua. Tanahnya gede, Iya. kerjanya tani. Enggak, gua nggak ngelihat nih uak-uak gua gitu yang di kampung ya, yang di Lewiliang ya. Enggak yang nggak macem-macem lah kegiatannya itu, tapi bisa kepemilikan gitu ya, Iya. semua aset Dan itu. gini loh gitu, kalau dilihat sekarang juga gitu, anak-anak sekarang gitu, apa namanya? Mereka anak-anak yang sekarang nih ya, mereka punya rumah, punya mobil, dan itu dari hasil orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu yang tadi petani iya, berkebun iya, berternak juga iya gitu. Maksudnya kok mereka malah ngelihatnya ke orang lain yang belum tentu juga orang lain itu kaya ataupun apa gitu maksudnya. Tapi dia nggak ngelihat ke si yang orang tuanya nih, orang tua gua kaya nih, punya rumah, punya ini dari bertani gitu, gue jadi petani aja gitu, kayak nggak ada gitu. Malah sekarang tuh ngeliatnya, kerja di Jakarta kayaknya lebih enak gitu kan, padahal kan bohong juga gitu. Itu disebutnya apa, ilusi duit. Ilusi duit, benar. Disebutnya. Orang ketipu karena duit kan. Iya betul. Ngelihat bahwa ketika lu megang uang banyak, terus lu bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jadi kayak apa ya? Paradoks, bos. Jadi kayak orang apa ya? Kayak orang yang dibutakan matanya oleh Allah gitu. Contoh, misalnya orang Jakarta, orang Bekasi, orang Kerawang, orang Tangerang, bos. Tadinya itu kan kalau kita berbicara tahun 50-an, 60-an kali ya, belum ada industri gitu di lawan industri kecil. Tadinya wilayah mereka ini juga kan kebun, hutan, wilayah tani gitu. Iya. Ya. Sawah, kebun, Sekarang mereka bangun tuh infrastruktur, industrialisasi, Iya, ya, mereka bangun. Terus mereka akhirnya sebulan sekali Apa tuh? menikmati udara perkebunan, Pulang kampung gitu. baru pulang kampung ke puncak, Ke puncak ya. macet-macetan lagi. Ngirup udara kendaraan lagi ya. Jadi kadang sebulan sekali itu mereka gajian, baru sebulan sekali nikmatin kayak begitu. Buat mereka ini nikmat nih pada saat mereka main ke puncak gitu. Padahal dulu mereka gitu di sana ya. Padahal suasana puncaknya dulu sama kayak Dulu posisi sama. di Jabodetabek ini. Iya. Kalau lu suka lihat film Sidul dah, Iya.
Ya, itu kan rumah sih kebun. kan Iya. ajib ya pagi-pagi depan rumah, kayak nggak perlu ke puncak kalau kata gua. Nggak usah, udah pohon-pohon, Heeh. udah sejuk gitu Heeh. kan. Iya, kok maksudnya ya itu tadi kenapa nggak mikirnya ke situ gitu ya? Iya, susah. Kan kalau di ayat Al-Qur'an itu kan ketika Allah bilang janganlah merusak di muka bumi, tapi mereka bilang justru kami melakukan perbaikan. Sepiknya gitu ya. Justru kami kan karena ada industri ini menyerap SDM, Hmm. mengentaskan pengangguran, ada pergerakan ekonomi Iya. teori mereka ya. Mereka- Tapi fakta lapangan gue lihat begitu kelakuannya. Hmm. Senin sampai Jumat Ah, macet-macetan di jalan, berangkat kerja macet, pulang kerja macet. hmm. Iya. Kerjaan stres, pulang macem-macem lah. Sekalinya ngobatin stres ke puncak macet. Macet. Sebulan sekali gajian. Gue udah kagak ngerti gue asli. Apa ya gitu. Iya makanya ya. Ya memang ya kalau dipikirin bingung juga gitu ya. Cuman kayaknya orang-orang sekarang nggak pada mikir ke situ juga gitu ya. Nggak semua sih, cuman sebagian besar gue lihat di lapangan begitu gitu. Masih ada orang Masih yang ada ya. menghargai waktu gitu ya. Hmm. Masih banyak orang menghargai waktu. Ya ya. Tapi kan yang lu lihat juga kan di lapangan kayak begitu. Iya, kan? betul. Di jalan. Bengong gitu. Iya iya. Jadi ya maksudnya bersyukurlah bagi orang-orang yang memang kondisinya masih punya sawah, masih punya peternakan ya walaupun ya lingkupnya kecil lah gitu. Masih punya pertanian, ladang pertanian. Itu kan seharusnya bisa dimanfaatin dan bisa disosialisasiin juga gitu bahwa ini tuh berharga gitu kan. Gak cuman kita kerja di pabrik, kerja di perusahaan besar gitu kan. Gaji lagi sama aja. Ya dalam situasi tertentu, Iya. kita ngomongin di kampung ya. Hmm. Seorang ayah di kampung Hmm. misalnya, yang belum kena toksik perkotaan gitu Iya, ya. iya. Di perkotaan juga banyak Ah, yang educate banyak Ah. gitu kan ya. Cara berorganisasi seperti apa itu kan pendidikan juga di perkotaan Iya, gitu, betul. di urban. Tapi di kampung ini kalau kita ngelihat misalnya sama kegiatan di kota ya, acara nikah aja dulu. hmm, Acara nikah, Bos. acara nikah. Acara nikah. Misalnya orang tua di kampung. Udah ngerek ngawinkeun budak ya. Kita jual we sapi 2 siki. Iya. Hajat jadi, Bos. Enggak pusing ya. Enggak minjem sana sini ya. Enggak. Iya betul. Coba orang kota arek hajat. Uh, Ngobrol jeung besan berang peuting. Iyalah, itulah, belanja sayur lah, belanja apalah betul, gitu ya. betul. Nggak ngerti tuh gua. Apa sih yang dicari gitu ya? Misteri jadinya kan. Iya. Nah, gua kadang suka kepikiran ini gitu. Kenapa banyak orang juga ya gue pernah bukan maksudnya ini mah gue pernah dengar lah beberapa. Jadi ada suka ngomong kalau yang bapaknya petani, bapaknya apa ya peternak atau apa gitu. Kadang suka bilangnya kamu sekolah aja yang benar, jangan kayak bapak. Nah, itu maksudnya jangan kayak bapak kan itu memang gitu gak sih? Sedangkan kalau yang kita lihat tuh kayaknya dulu tuh tadi yang udah dibahas ya, maksudnya tenang, enak hidupnya, nyaman gitu kan, gak mikirin apa-apa. Tapi ada aja gue pernah dengar omongan kayak gitu. Tapi dari teman gue nya sih sebenarnya, bukan dari bapaknya langsung. Nah, kalau menurut tuh gimana tuh? Maksudnya apa memang ada yang seperti itu atau Banyak kan. kenapa? Maksudnya? Bapak gue juga ngomong gitu kan sama gue. Nah, kenapa? Mungkin bapak lu juga ngomong gitu kayak lo. Belum, gue udah. Oh, ya, masih kecil lu ya. Yoi. Kenapa tuh Kita maksudnya? sama anak yatim lah. Salaman dulu lah. Yatim-yatim maksudnya. Sama anak yatim gitu ya. Jadi kenapa makanya para founding parent kita nih, para pejuang kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Karena kan 3 hal ini kan emang sepaket. Yoi. Lu nggak akan pernah bisa cerdas kalau lu belum sejahtera, dan lu nggak akan pernah mencapai sebuah kesejahteraan kalau lu belum cerdas. Yoi. Dan kedua paket ini nggak bisa lu kejar kalau misalnya perdamaian belum pernah ada. Betul. Ya, ini segitiga mengerikan lah disebutnya. Yoi. Sepaket ini kan. Ya kan ketika masa perang-perang boro-boro kita ke majelis meren, ya siap perang dulu lah untuk mencerdaskan gitu. Dan kita nggak mungkin juga berangkat ke majelis kalau misalnya posisi berangkat dari rumah lapar gitu kan. Jadi mencari ilmu, perut keisi, suasana tenang lingkungan teh targetnya itu sebenarnya kan.
Iya, kebutuhan ya. Ya, jadi Kebutuhan pokok. founding parent kita tuh jadi ketika posisinya seperti itu nggak perlu bos yang namanya utang luar negeri, kenaikan biaya pajak atau segala macam. Karena dengan sendirinya masyarakat udah cerdas, masyarakat udah sejahtera. Kampung-kampung kan nggak perlu juga dana dari pemerintah sebenarnya. Iya. Karena masyarakatnya cerdas pasti bakal ngebangun kampung ya. Nah kayak gitu. Sayangnya di era zaman orang tua kita itu, ya baik lagi ya peran media. Iya. Media itu menyajikan bahwa pendidikan itu ya salah satunya Sidul anak insinyur gitu ya. Bahwa pendidikan tuh seperti itu, babehnya siapa Benyamin rela ngejual apa gitu supaya dia lulus kuliah gitu. Kayak gitu. Perjuangan orang tuanya nggak gua diskreditkan ya. Iya, iya. Orang tuanya ini pasti berjuang untuk nyekolin anaknya, tujuannya positif. Positif. Tapi jadi kayak kacamata kuda gitu, bahwa pendidikan tuh cuma lewat jalur akademis gitu. Betul. Itu Padahal doang. si Dul kan warung gitu ya. Kenapa nggak ngambilnya dari yang warung itu ya? Gitu. Sekarang kan kalau misalnya kita tadi ngelihat fakta lapangan Hmm. soal apa? Soal orang Jabodetabek yang liburan harus ke puncak. Ya. Nah, lapangannya seperti itu. Nah, sekarang lapangan karir. Hmm. Begitu banyak lulusan akademis S1, S2, S3. Lu boleh cek coba yang paling kaya ini jalurnya jalur apa ya? Hmm. Nggak tahu. Kalau enggak pedagang, pengusaha ya. Salim Group lah, Iya. James Riyadi lah, terus Agung Sedayu lah, pedagang. Pedagang. Tapi Ya. dia nggak sekolah dulu. Maksudnya nggak ada background pendidikan. Sekolah mah cuman mengejar ini kalau kata gua, mengejar apa? Mengejar integritas atau mengejar label personal gitu. Iya. Tanpa harus sekolah pun dengan anaknya nongkrong di kantor babehnya juga diajarin sama manajer-manajernya kali. Betul. Ngerti gak? Ya cuman karena untuk nanti misalnya anak ini bakal jadi CEO di perusahaan bapaknya kan piraku sekolah lulus acan mah gitu Iya kan. benar sih. Gitu kan. Yang kedua misalnya yang pertama pedagang, yang kedua itu seniman kan. Dari AdSense, dari YouTube. Mereka kan yang gak serius-serius amat di akademis sebenarnya. Iya betul. Iya. Mereka baca peluang, punya koneksi. Kebetulan babehnya kayak model misalnya kita bisa lihat siapa sih layar lebar kita. Vino G. Bastian, anaknya siapa? Anaknya Ken Wiro Sableng. Iya. Begitu pasti. Ketika apa namanya? Yang bisa memaksimalkan privilege orang tuanya. Kayak model siapa? Bill Gates, Steve Jobs gitu. Kan mereka ya orang-orang yang bisa nerusin privilege orang tuanya.